Oke, wait, kembali lagi. Lu kan sebagai dokter, Oke. lu sebagai penyanyi. Iya. Ini adalah pertanyaan yang ditanya ke semua orang. Betul. Lebih suka mana? Gue nggak peduli. Betul. Terserah mau apa. Sebenarnya yang gue peduliin adalah ketika lu ada di posisi di depan pasien nih. Yes. Kan lu sekarang jadi dokter anti aging. Yes. Yang pertama kali terlintas dalam benak ketika lu ketemu ada Pasien. pasien datang. Itu apakah langsung ini sorry ya, maaf ya. Jadi kayak yang waduh, ini masalah apa lagi nih? Oke. Atau kayak yang dia pasti akan kayak udah janji di depan gitu. Yes. Apa sih yang muncul di Kalau pertanyaan itu lo tanyain gue ke 2 tahunan lalu, mungkin gue akan yang kedua kayak, dia pasti akan gini nih, gitu. Judgingnya tuh muncul banget. Gue nggak tahu dokter yang lain mungkin punya cara berbeda, tapi kalau gue ngerasain itu, karena kan pasien gue pasti udah ada punya pola kan, pattern. Jadi kayak gue tau kayak, nih pasti cemas. Oh ini pasti aknenya gara-gara ini gitu, stres, dan lu kayak tidur. udah kayak punya solusinya gitu ya? Kayak udah, oke gak usah duduk nih aja nih, gitu. Ngerti gak? Ekstrimnya gitu ya? Saking seringnya itu mola kan. Lalu gue akhirnya gue belajar sebuah teknik namanya teknik coaching. Untuk menghilangkan itu. Jadi kalau nanya sekarang, lo gimana? Gue selalu excited ketemu pasien walaupun pasiennya sama. Misalnya dia udah datang 2 minggu lalu, datang lagi. Atau pasien dengan case yang sama, gue akan punya excited yang levelnya itu tidak judging, berbeda-beda gitu. Karena pada saat mereka datang, gue merasa bahwa ini bukan masalah gue. Dia datang ke gue bukan untuk meminta solusi gue as a doctor, as a consultant, tapi dia datang ke gue untuk sama jadi teman. Makanya pasien gue namanya teman DRYD, teman gue. Gue dengan tidak egois menurunkan level itu untuk menjadi teman berpikir yang seimbang untuk membuat cari solusi untuk apa yang mereka lagi keluhkan gitu. Itu lu dapat konsep itu dari coaching itu, lu belajar coaching itu. Yes, karena gue boring sama activity gue yang oke, pasiennya akan ini, gue akan begini, pasiennya akan gini, gue akan gini. Jadi gue ngerasa gue nggak growing. Bukan ilmu kedokteran gue, tapi approaching klien tuh gue ngerasa gitu. Tapi kan di sisi lain kan that makes money. Exactly. Tetapi kan that makes money bukan berarti akhirnya gue menjalankan sesuatu yang monoton. Karena gue selalu merasa bahwa pada saat orang ketemu gue tuh ada energi yang gue share. Kalau gue datang udah kayak ayo udah lo pasti akan begini. Jadi dia juga kayak keluar dari klinik tuh jadi kayak ya gitu doang sih, terisi nggak spesial gitu. And you didn't realize that. Exactly, iya. 2 tahun lalu tuh kayak apalagi tambah dengan COVID ya, gue jadi berpikir bahwa apa nih yang bikin gue jadi berbeda, touch gue berbeda, treatment gue akan berbeda untuk orang yang effort ke gue juga akan maksimal keluarnya gitu. Nah gue berarti bukan di ilmu gue aja yang mesti selalu ditambah anyway, tetapi gimana approachingnya ini yang gue pelajarin dan itu menyenangkan. Kayak gue nggak capek lagi ketemu pasien, karena selalu ngerasa di level yang okay, we are friends, and then you trust me, okay, we discuss. Kita mau ngobrol apa hari ini. Jadi gue selalu memulai dengan pertanyaan, okay, apa yang kamu rasain hari ini? Bukan kayak oke keluarnya apa gitu. Kayak udah gue gak nyalain lagi. Literally gue gak nyalain dokter yang lain. Mohon maaf banget, ini personal banget ngobrolnya. Tapi gue selalu pengennya datang tuh kayak oke, apa yang kamu, gue tuh berangkat dari lu lagi ngerasain apa nih gitu. Habis itu pertanyaan kedua kan, apa yang bikin kamu datang ke aku? Atau gue akan nanya 1-10 kamu lagi di sisi yang mana. Jadi gue mau tahu pasien gue tuh datang ke gue tuh mereka udah punya gambaran jelas tentang apa mereka. Karena pada saat gue cuman oke, kamu keluarnya apa? Oh kamu gini. Itu kayak gue menarik masalah mereka untuk gue solusiin. Iya. Dan itu udah lu lakuin kan? I did it every day kan. Tetapi kan akhirnya orang tuh awareness-nya jadi nggak ada karena ngerasa bahwa oke, kalau gue fail gue akan ke dokter lagi. Gue bisa nanya oke, ada solusi lain nggak? Oke, wait. Lu sempet bilang kalau semua pasien yang masuk adalah teman dokter kan? Yes. Nah, lu ada pasien yang jauh lebih tua nggak? Banyak. Dan it's very okay for them to be your friend. Yes. Dengan bahasa lo yang anak muda banget gitu. Yes. Bahkan gue punya 2 atau 3 prof yang itu bikin gue kayak sebelum dia datang gue pasti belajar dulu. Udah janjian mau datang kan gitu? Semua pasien gue tuh kan appointment. Jadi gue nggak. Nah itu juga gue juga selalu nggak mau punya pasien random supaya gue tahu hari itu gue akan ketemu siapa aja. Wow. Gitu. Jadi kayak gue mahal emang gue tahu. Tapi gue maunya worth it ke gue, ngerti gak? Jadi pasien tuh harus, gue tahu hal itu akan ketemu siapa aja.
Terus gue akan tahu mungkin case apa yang akan gue bahas, lalu gue siap prepare-nya akan gimana. Pada saat ada 2 atau 3 profesor ini kalau mau datang buat konsul, gue pasti akan belajar dulu. Kayak beneran gue baca, karena gue takutnya dia akan bertanya lebih dari kapasitas gue atau kita jadi nggak bisa ngobrol. Ternyata enggak, semua orang pada saat kita bisa menahan untuk jadi pendengar yang baik, mereka juga akan respon kita di level yang sama. Itu yang gue pelajarin. Oke. Gimana? Saat kita mau mendengar orang dengan tidak, jadi gini, kan ada dengar dan mendengarkan. Oke, dengar dan sengaja mendengarkan. Ya. Oke. Kebanyakan kita hanya dengar. Oke. Tandanya adalah saat kita cuma dengar, berarti kita mempersiapkan jawaban untuk kita feedback. Oke. Berbeda dengan mendengarkan. Saat mendengarkan, lo nggak cuma dengerin dia ngomong apa, tapi lo lihat gesturnya, lo pahamin apa maksudnya, tersirat dan tersurat. After that, lo tidak merespon, tapi lo memahami dulu. Karena ada fase yang hilang di sini saat lo mendengar, lo merespon. Tapi kalau lo mendengarkan, lo harus memahami, baru lo merespon. Nah, yang gue lakukan ke pasien-pasien gue adalah gue berusaha untuk ada di level ini. Supaya gini, karena pasien tuh bisa gini loh, dok, karena gue di anti aging ya, bisa aja dia cuma gini, dok, gue mau kurusin badan gitu misalnya, karena kayaknya gue udah punya sakit jantung, hipertensi, apa-apa gitu ya. Terus gue akan bertanya, kalau orang lain mungkin akan dia berharapnya, oke, kamu harus makan ini. Sebelum kesana, gue harus tahu dulu, lo mau datang ke gue buat kurus ini, beneran karena penyakit yang lo hadapin, atau ada judging orang, atau ada body shaming, atau lo insecure tinggal sama pasangan lo. Oke. Itu akan jadi point of view-nya akan berbeda loh. Bener gak? Iya, bener banget. Nah, karena gue harus dengerin dulu kayak, oke, kamu pengen kurus. Apa yang kira-kira bagian apa yang bikin kamu gak nyaman dan kamu pengen kurus? Oke, iya. Kan dia akan jadi kasih mereka biar berpikir gitu. Mereka pasti akan mikir kayak, oke, gue mau kurus tuh karena gitu. Ini gitu. Lu berarti kayak nambahin porsi lu dong. Kan mestinya lu hanya akan kasarannya adalah lu hanya akan kasih solusi ke masalahnya mereka. You need this gitu. Oke, lu butuh obat ini katakanlah gitu ya. Cuman sebelum obat ini, ngobrol dulu. Lu belajar dulu dong. Nambahin porsi-porsi yang lain. Emang sengaja di coaching itu buat nambahin ini. I did the holistic kan semuanya. Whole-nya itu gua ambil gitu. Dan itu yang bikin mahal. Dan ya gimana? Jangan lo buka dong. Gitu karena tapi awalnya itu bukan karena gue pengen mahal, cuman gue merasa gue tidak enjoy dengan cara gue bekerja. Sebenarnya backgroundnya kenapa gue mesti gitu? Yang mana? Nggak enjoy kalau gue langsung tektok kan tadi jadi kepetan ke pola kan. Oh pasien ini butuh ini, gue nggak mau begitu. Jadi gue mau ada pasien datang itu dia dapat satu yang personalized sesuai sama ekspektasi dan keinginan dia personal. Bukan karena kayak dapatnya ini lagi sama gitu, gue nggak mau gitu. Karena mungkin biasanya mereka googling, mereka belajar sendiri, mereka cari tahu di tempat lain. Tetapi pada saat mereka di personalize, mereka nggak bisa dapat itu kan. Cuman ada nggak sih kayak lagi mereka datang nih mau beresin apa gitu, karena nyaman ngobrol banyak, sekitarnya yang banyak yang lain gitu. Dan gue hanya harus mendengar kan. Ada gitu. Banyak. Out of the box itu tiba-tiba out of topic gitu. Yes. Dan nggak apa-apa. Justru dengan cara mereka bercerita gue jadi tahu level stresnya di mana, level cemasnya di mana. Level apa yang mesti gue benerin? Dia nggak bisa tidur karena dia cemas sama part ini, lalu dia mendistraksinya dengan nonton Korea misalnya. Berarti gue benerin dia bukan dari makanannya dia, tetapi dari jam tidurnya dulu. Atau habit Korea gue pindahin dulu nih kemana nih? Ayo kita diskusi. Itu. I know dia butuh teori medis dari gue, tetapi gue bisa taruh di tempat yang tepat. Karena nggak mungkin bisa dia lagi cemas takut suaminya nggak pulang, terus gue suruh tidur cepet harus tidur. Wah gak bisa dong dok, ngerti gak? Iya kan, secara medis dia mesti tidur cepet nih karena supaya hormonalnya bagus misalnya, atau biar dia lebih awet nih, lebih cerah kulitnya atau segala macam gitu, atau metabolisnya jadi bagus gitu. I know dan itu benar dia butuh itu. Tapi gue nggak bisa untuk suruh dia tidur di jam itu kalau dia nggak tahu nih apa yang mesti dilakukan sebelum dia bisa tidur nyenyak. Oke, kamu cemasnya apa? Soalnya nungguin nungguin suami aku pulang gitu. Oke, kenapa apa yang bikin kamu harus menunggu? Gitu dong pertanyaannya kan. Karena kalau nggak ditungguin takutnya dia nggak bisa pulang bablas saya pagi misalnya.
apa yang kamu takutkan kalau suami kamu pulang pagi-pagi gitu? Ya ketakutnya dia kenapa-kenapa di luar atau selingkuh apa? Pernah nggak dia selingkuh? Enggak lagi dok. Oke, berarti harusnya gimana? Ya suruh dia ngabarin aja, lalu aku bisa tidur lebih awal. Yes. Atau kamu bisa bangun lebih pagi untuk make sure dia udah pulang apa belum. Oke. Susah gak sih gitu? Enggak, lebih gampang. Oke. Lebih gampang karena semua solusi itu biasanya ada pada pasiennya, bukan pada gue. Oh oke. Solusi sebenarnya di pasiennya. Yap. Dan tugas lo hanyalah untuk? Ya hanya untuk memetakan. Ini loh part puzzle lo yang selesai. Lalu gue tambahin nama medis gue. Nah kalau puzzle udah ketemu, teori medisnya begini. Lo harus gini gitu. Tanpa gue harus ngambil semuanya untuk gue jadiin untuk gue pecahin gitu. Kan bukan masalah gue. Ngerti gak? 24 jam dia sendiri. Dia dan gue cuma sejam. Mana bisa gue kasih solusi yang lebih mewakili apa yang dia rasain di rumah gitu. Gak mungkin. Nah itu dia. Bukannya lu malah bakal jadi kayak tempat sampahnya dia kayak atau apa? Awalnya. Tetapi pada prakteknya gue menjalani dengan lebih santai. Karena gue selalu bisa ya maksudnya proses juga ya gitu. Sampai ke sini gue bisa memetakan itu bahwa gue tuh cuma jadi temannya dia. Bukan jadi harus jadi... Ngerti kan? Bukan jadi psikolog kayak dia yang gimana-gimana juga gitu. Gue cuman butuh jadi puzzling aja, bantu dia bikin puzzle. Dan gue lihat sih, it works on you. Yes. One final question adalah, haruskah tiap dokter pakai metode kayak gitu? Gue menyarankan untuk teman sejawat yang lain kalau mau praktek dengan lebih nyaman, lebih gak banyak energi yang keluar, dan pasien lebih puas, silakan belajar. Ya cari tahu sendiri tapi di mana. Jangan gue juga lah yang ngasih tahu. Iya. Kita nyanyi aja lah. Nyanyi apa? Okay. Nyanyi apa nih? Pastilah kalau semua tahu Marcel ya. Apa nih? Marcel ya. Gue tuh suka deg-degan lagi kalau orang request lagu. Itu loh, apa tuh yang nggak tahu tadi lu cerita banyak masalah, banyak konsumen apa? Pasien yang ada masalah inilah. Iya. Dan ngaruh ke medis ya. Nanti kita bahas lebih detail. Oke. Kan yang terlintas langsung masalah apa ya yang Iya. Ini deh yang Tuhan memang satu, kita yang nggak sama gitu. Pericinta. Pericintaku. Coba ya. Tapi pakai bahasa Thailand. Coba. Gue translate dulu. Ya kita emang ke Thailand sih. Belajar estetik tapi nggak gini. Pericintaku, Dr. Yusli Dino. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi.